Sahabat budaya, kali ini Rumah Budaya kedatangan tamu yang bikin para cowok-cowok di sini nih semangat semua, senyum-senyum. Karena apa? Karena ada Mbak Eka Risma. Halo semuanya. Yang dia ini adalah mahasiswi. Apa aja tadi ya? Model, influencer, pengusaha juga. Amin. Tapi yang kenapa bisa datang ke Rumah Budaya karena Mbak Eka ini ternyata adalah sangat mencintai budaya Jawa khususnya. Betul ya sekali, Mbak? iya. Mbak mau nanya nih, Boleh. aktivitas sekarang ini apa sih? Kalau aktivitas rutinnya masih kuliah, karena sekarang masuk semester 7 mau 8, udah mau selesai. Terus mungkin biasanya kegiatan keseharian lainnya, kalau malam minggu ada acara di Banyumas TV, di acara klinik hukum. Biasanya freelance, ada model, terus nyanyi juga. Jadi Kalau malam apa aja minggu dijalani. kerja begitu, terus diapelin nggak? Ngapelinnya sambil kerja. Oh, ngapelinnya sambil kerja Iya, ya? betul. Oke, iya. Terus saya dengar juga ini ya, Mbak Eka ini beberapa juga usaha kuliner ya? Iya betul. Jadi awalnya emang udah dari dulu sih, memang suka mencoba hal baru, dan kalau udah bisa produktif, terus kalau misalkan agak gabut gitu, jadi kayak ngapain ya cari kegiatan yang mungkin bisa menghasilkan dan tentunya direncanakan untuk masa depan juga. Oh, Selain gitu kuliner ya. juga Eka punya brand fashion sendiri, Apa itu brandnya? namanya Akura. Jadi bajunya ready to wear, terus kita juga beberapa kali ikut lomba fashion design. Luar biasa. Dan kuliner itu berarti apakah Mbak Eka juga pinter mengolah masakan semuanya, apa dibuat Lumayan. sendiri atau? Kalau kuliner kan di burger ya, itu memang kita punya resep sendiri dari dulu sebenarnya. Resep sendiri ya. Mbak, saya dengar-dengar kan ceritanya kan Mbak Eka ini model juga ya Mbak ya? Betul. Kalau model aktivitasnya sejak kapan tuh Mbak? Kalau model dari kelas 5 SD sampai sekarang. Dari 5 SD. Emang sama orang tua itu emang udah dididik akan disiapkan untuk menjadi model atau gimana? Enggak, sebenarnya dari dulu dari SD itu kan awalnya memang suka tari tradisional, terus bosen diarahin sempet ke olahraga, lari, basket, taekwondo, semuanya cuma nggak cocok. Bosen terus masuk nyanyi, vokal, cuma 1 tahun bosen, terus dimasukin ke model. Jadi dikenalkan dunia seni itu dari kecil. Jadi suka, iya. Oh, Kalau orang gitu. tua tidak pernah menuntut sih, cuma kalau misalkan hal itu positif, jadi pasti bakal didukung terus. Tapi yang sampai sekarang menurut dari beberapa tadi kan kegiatannya banyak ya, Banyak, dari iya, betul. model mencoba ke yang lain-lain. Menemukan apa yang paling menjadi passionnya apa ini? Yang paling passionnya itu bisa dibilang kalau pencapaian paling tinggi ya, itu di bidang model, karena di 2017 berhasil meraih prestasi juara nasional bawa nama Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa. Tepuk Kalau tangan yang dong. lain mungkin masih ngalir aja sampai sekarang. Oh gitu ya. Iya. Berarti kalau model ini bakal digelutin terus ya Mbak? Enggak sih. Kenapa enggak? Karena kalau di model kenapa mungkin nggak bisa fokus lagi? Yang pertama kurang tinggi, karena sekarang cewek model profesional tuh 170 minimal. Yang kedua itu harus pintar bahasa asing dan bahasa lain, dan itu salah satu kelemahan Eka, karena mungkin terlalu cinta dengan Jawa ya, tapi tetap harus bisa bahasa asing gitu. Oh. Iya, terus juga belum mau fokus lagi di model karena sekarang juga udah buka sekolah model sendiri, jadi lebih fokus pengen berbagi ilmu aja ke anak-anak yang nanti bisa meneruskan ilmunya Eka gitu. Oh gitu, sangat luar biasa ya Mbak. Tapi kalau misalkan ada kesempatan untuk casting mengikuti mungkin pembuatan produksi film gitu-gitu? Kalau film juga udah beberapa Udah kali. ada. Pernah masuk. Film apa juga. itu Mbak? Waktu itu di SCTV ada reality show Terciduk, terus ada di Ragam Indonesia Trans TV, sempat juga di FTV yang Suara Hati Istri yang Indosiar. Ya, sebenarnya kalau di Jakarta itu sudah mulai masuk, cuman kita nggak berani ambil FTV sama sinetron karena kontraknya kan panjang. Sedangkan Eka masih sekolah dan masih kuliah di Purwokerto, jadi harus diselesaikan dulu. Oh, berarti Iya. Mbak Eka itu lebih berat untuk menyelesaikan kuliahnya ya, karena pengennya daripada walaupun bisa nanti sukses di entertain, juga pendidikan tetap nomor 1. tetap nomor 1 ya. Iya, jangan sampai dikesampingkan gitu. Oh, luar biasa Mbak. Menurut Mbak Eka ini dengan Mbak Eka kan anak muda yang aktif dan masih kuliah dan sebagainya. Menurut Mbak Eka tuh pandangan
anak muda zaman sekarang tuh seperti apa sih? Kalau menurut gambaran Mbak Eka, atau ada sesuatu yang punya mimpi, kayaknya ini anak muda sekarang kurang ini deh, kurang mengenal budaya kayak, atau kurang seperti apa, seharusnya seperti apa? Menurut Mbak Eka gimana, Mbak? Kalau untuk saat ini kan memang perkembangan teknologi itu sudah sangat luas ya Mas, apalagi dengan adanya dari sosial media tuh banyak sekali. Kemudian budaya asing masuk ke Indonesia itu juga dengan gampangnya, mengenai tren fashion, kemudian pola pikir anak muda sekarang juga lebih banyak mengikuti budaya lain dibanding budaya sendiri. Dan yang menjadi mungkin mirisnya Eka itu kayak banyak banget anak muda yang mereka itu nggak tahu budaya sendiri. Budaya di Jawa itu mereka nggak tahu, bahkan di Banyumas, padahal mereka asli Banyumas, tapi mereka tidak memahami sepenuhnya tentang budaya Banyumas sendiri. Dan itu harus banget menimbulkan rasa ingin tahu dan penasaran anak-anak muda supaya mereka mencintai dan menyukai budaya Banyumas, budaya sendiri gitu. Nah, ini yang luar biasa ya Sobat Budaya, bahwa dari anak yang punya pengalaman luar biasa dari main film, model, influencer, pengusaha dan sebagainya, tapi tetap mencintai budaya sendiri, terutama Banyumasnya. Dan mungkin saya perlu pengen tahu sendiri, sebenarnya apa yang menggugah Mbak Eka ini, kok di era yang begitu globalisasi ini masuk budaya-budaya asing itu, kenapa Mbak Eka itu punya pandangan bahwa remaja ya wajib juga paham budaya? Apa yang membuat Mbak Eka itu tergerak untuk? Oke, yang pertama itu kan biasanya kalau di ajang manapun, misalkan modeling atau perlombaan manapun, kadang kita membawa daerah sendiri. Dan kita itu nggak perlu loh membawa daerah luar, padahal di Banyumas juga banyak banget kekayaan alam, budayanya, keseniannya tuh banyak banget. Bahkan kalau misalkan teman-teman belum tahu, kita ulik sampai dalam lagi tuh luar biasa sekali Banyumas. Jadi itu suatu hal yang harusnya kita tuh bangga membawa daerah kita sendiri. Dan kalau kita bisa keluar daerah atau bahkan ke internasional, bisa membawa bangga nama daerah dan budaya daerah kita sendiri, justru itu bisa mengangkat kita, bisa mengangkat bisa mengangkat nama kita juga. Kemudian kita bisa menjadi motivator atau menjadi inspirator untuk anak-anak lain supaya semangat dan menyukai budaya sendiri. Setuju itu. Jadi tapi selama ini budaya apa yang Mbak Eka geluti nih, yang udah pernah dipelajarin? Yang dipelajarin di Banyumas. Kebetulan kan saya juga sempat ikut Kakang Bekayu Banyumas Duta Wisata itu, dan ikut paguyubannya di situ. Jadi semakin cinta dan suka banget dengan budaya Banyumas. Ternyata banyak sekali dari budaya pariwisata, kemudian kesenian. Kalau yang paling saya penasaran dan benar-benar sekarang lagi dipelajari itu tentang kesenian yang mungkin udah jarang ditemuin saat ini, seperti cowongan mungkin, buncisan, terus ada seperti itu, maksudnya buncisan, cowongan, terus alat musik yang zaman dulu seperti siter yang mungkin sekarang taunya kecapi, padahal kan itu ada loh khas di Banyumas. Kemudian sekarang juga sedang mulai belajar sejarah mengenai mungkin bupati pertama Banyumas dulu siapa, kemudian tokoh-tokoh yang pernah ibaratnya berjuang untuk daerah Banyumas ini. Tapi apakah karena kecintaan itu juga karena dukungan dari keluarga? Mungkin tumbuh sendiri. Karena memang Eka juga tipe orang yang mungkin suka dan penasaran dengan hal baru atau dengan hal yang pernah terjadi di masa lalu gitu. Jadi pengen mencari tahu aja dulu tempat ini memangnya seperti apa ya, terus kok bisa ada Sungai Serayu bagaimana, kemudian kenapa bisa ada museum ini. Dan kebetulan di tugas akhir kan Eka ngambilnya tugas akhir bukan skripsi. Ngambilnya juga tentang terbentuknya Sungai Serayu itu dari cerita pewayangan, dan itu nambah bikin wah ternyata Banyumas tuh kaya banget loh. Dan ternyata kenapa di Banyumas itu kan ada Tugu Gada Rujak Polo, kenapa menggunakan senjata gada punya tokoh Werkudara, sedangkan wayang itu kan banyak sekali. Dan itu wah ternyata seperti ini, Werkudara itu memiliki banyak keterkaitan dengan Banyumas gitu. Ini sesuatu yang luar biasa yang menurut saya itu anak muda yang bisa menginspirasi, yang semoga teman-teman sahabat budaya ini yang muda-muda ini juga mau ikut belajar tentang budaya Banyumas. Dan sementara ini kalau misalkan alat musik tradisional ada yang menguasai, Mbak? Alat musik tradisional pernah sih, kemarin kita ada
sempat berkunjung ke Desa Dermaji di Lumbir. Di situ Eka diajarin apa sih namanya yang alat musik gamelan itu? Bonang, iya. Ya. Itu diajarin bonang sekali, ternyata asik ya. Dan pemain gamelan itu kan jarang kalau yang wanita ya, biasanya yang nyinden. Dan kemarin berkesempatan dikasih waktu untuk latihan bonang itu. Dan wah, ternyata bangga banget sih, maksudnya bisa belajar dan mengetahui alat musik Banyumas begitu. Dan kalau misalkan gitu ya, misalkan suatu saat bahwa Mbak Eka menjadi sesuatu yang icon atau jadi duta budaya Banyumas, mungkin bisa ya, dan mau ya pasti ya. Kalau dibilang mau atau enggak, mau banget. Mau banget iya, ya. 2 kali lomba fashion design itu Eka bawa judul eling-eling, itu kan artinya ingat-ingat. Itu Eka bikin motif kudi sebagai kerah, itu kan Eka yakin banget belum ada desainer yang berani mungkin membentuk pola itu yang kudi. desain siapa itu? Saya sendiri. Sendiri? Iya. Pintar ngelukis juga? Kalau ngelukis ngalir aja dari dulu sih sebenarnya. Enggak, saya lagi bingung, kira-kira apakah Mbak Eka itu memilikinya cuma kelebihan semua ya? Nggak ada kekurangan ya? Pasti ada kekurangannya itu. Cuman kan sebenarnya kalau semuanya terlalu ditekuni, jadi ya cuma ngalir-ngalir aja gitu. Nggak fokus gitu kali ya Mas. Cuman bisa fleksibel sih, kuncinya Eka tuh bisa fleksibel, bisa kayak bunglon juga. Jadi di saat teman-teman membutuhkan Eka sebagai mungkin orang Jawa, oke, bisa bermakeup, bisa berpenampilan seperti orang Jawa. Tapi misalnya teman-teman membutuhkan Eka sebagai anak milenials, bisa juga gitu. Fleksibel. Ya. Jadi saya berpikir malah kenapa Mbak Eka kuliahnya di jurusan apa, Pak? Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Kenapa nggak sekaligus terjun mungkin di seni? Iya, karena kalau waktu itu kan sebenarnya belum mau fokus ke itu ya, karena kalau dipikir mungkin ke seni tari atau seni rupa itu bisa latihan otodidak di luar. Jadi pengennya kuliah itu cari ilmu baru yang mungkin untuk masa depan ke depan itu sangat dibutuhkan. Di DKV itu kan kita belajar digital semuanya. Dan untuk saat ini digital sangat diperlukan dan itu bisa dikolaborasi mungkin ya? Iya, betul sekali. Dengan tampilan budaya-budaya yang nanti bisa dikemas ya? Iya, contohnya kayak sekarang tugas akhirnya itu kan bikin buku ilustrasi tentang kisah Raden Werkudara versi Banyumas. Mungkin orang-orang taunya kan Werkudara hanya ada di India, kitab Mahabharata. Tapi di Banyumas tuh ada kisahnya, dan berharap banget mungkin nanti bukunya setelah rilis bisa bermanfaat untuk dinas juga, kemudian untuk orang-orang Banyumas supaya tahu kalau di Banyumas itu punya kisah Bima itu sendiri. Itu Bima itu bukunya siapa yang nulis? Bikin sendiri. Kan itu untuk tugas akhir, jadi menciptakan sendiri. Iya. Setelah cari dari beberapa narasumber untuk datanya, kemudian nanti diciptakan. Kita kemarin juga sempat berpikir ya, bahwa kota Prokerto ini kan kota satria, dan sebenarnya Bima adalah tokoh satria dari Pandawa itu sendiri ya. Jadi dengan lambang senjatanya itu pun ada di Tugu juga gitu ya. Sebenarnya lebih erat ya kaitannya ya. Iya, betul. Kota satrianya adalah Bima. Bima itu betul banget sih. Cuman banyak juga sih yang menyangkal mungkin wayang itu nggak pernah terjadi. Tapi kalau buat Eka sendiri, cerita pewayangan itu dulu memang pernah terjadi karena beberapa sifat manusia itu tercermin dari kejadian pewayangan pada saat dulu. Mungkin kan itu mitos atau cerita rakyat. Tapi kalau misalkan tugas akhir Eka dipatahkan, Eka udah menemukan buktinya, ini bukti petilasan di mana Bima bersinggah di situ sebelum sampai ke Banyumas, sebelum sampai ke Sungai Serayu. Ada di daerah Kedung Benda Purbalingga. Oh gitu ya. Jadi sejauh itu sampai mencari kepetilasannya, cari juru kuncinya, karena memang terlalu semangat gitu, pengennya bisa bermanfaat untuk semuanya untuk tugas akhir ini. Iya. Mungkin kalau kita juga pernah berpikir bahwa kalau misalkan itu tadi bilang bahwa ada petilasannya, ada ininya ya, bahwa sebenarnya Bima ataupun siapapun sebenarnya ada di dalam diri kita. Setuju nggak misalkan? Setuju banget. Karena sifat-sifat Pandawa itu sebenarnya adalah pewayangan dari wujud sifat-sifat manusia sebenarnya ya. Betul. Tapi tinggal bagaimana kita mengeluarkan sifat satrianya. Iya. Betul sekali. Setuju ya. Jadi terus kalau ada tanggapan nggak kenapa misalkan dari
Banyumas sendiri ini kan mungkin dilambangkan sebagai bawor ya, Iya. yang cablaka, yang selalu apa adanya Betul. gitu. Kalau menurut Mbak Eka, apakah Banyumas itu memang seperti itu karakternya atau lebih ke Bima sebenarnya? Oke, mungkin kalau dari karakter manusianya ya, orang-orangnya yang biasa ditemukan, dan buat Eka sendiri itu memang sesuai dengan Bawor juga sih, cablaka dan apa adanya. Sebenarnya Iya. Bima pun seperti itu ya? Iya, cuma kalau Bima kan lebih Bima satria yang selalu kalau bahasanya pun setara dengan yang lain pun nggak pakai bahasa kan? Iya, Bima sebenarnya itu kan? salah satu tokoh wayang yang menggunakan bahasa ngoko seperti orang Banyumas. Iya ya. Iya, betul. Setuju dengan dua-duanya, dan apa ya, maksudnya benar juga sih, di ikon Banyumas itu menggunakan dua senjata dari dua kesatrian tersebut. Karena kalau pernah kita diskusi juga bahwa sebenarnya ketika satria kenapa ada yang namanya punakawan yang adalah sifat mengabdi, adalah ketika kita sudah menjadi seorang satria, seperti Mbak Eka ini kan kesatria wanita ya, jadi sudah banyak berperan dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk memiliki sifat pengabdian. Betul sekali. Itu jadi, yang susah sih dicari. Jadi ilmu yang Mbak Eka selama ini geluti dengan berbagai pengalaman itu yang nantinya itu akan diabdikan kepada banyak masyarakat. Betul nah, kalau sekali. misalkan Mbak Eka sendiri sudah mulai mulai menularkan ilmu-ilmu yang dari kecil, pengalamannya sampai menjadi model, influencer dan lain sebagainya, udah mulai ditularkan nggak ke generasi-generasi yang lebih? Oke, udah mulai sih, udah mulai apa namanya, kalau untuk model kan memang sudah punya beberapa murid di rumah, udah buka agensi model juga. Ada agensi juga Ada model? agensi juga model. Sampai berapa muridnya tuh, Mbak? Cuma sedikit sih, 15 kalau 15 prinsipnya ya? sih nggak usah terlalu banyak murid, tapi mereka jadi semua gitu. Iya, itu udah lumayan banget itu, Mbak. Lumayan buat sampingan. Itu yang model? Model. Yang lainnya ada nggak? Kalau yang lainnya mungkin lebih ke event kali ya. Jadi kita ada event Pekan Banyumasan juga. Itu event rutin kita ada di Banyumas Kota Lama, di Pendopo Banyumas, di belakang di Taman Sarinya. Itu memang acara rutin kebudayaan. Jadi di situ memang sebuah event yang menarik. Itu juga kita kolaborasi dengan IT Telkom Purwokerto sama Kecamatan Banyumas. Jadi acara kebudayaan supaya anak-anak muda itu mulai mencintai dengan budaya yang ada gitu. Jadi kalau event lebih ke ini ya, kalau misalkan mau ada pagelaran baru mungkin Mbak Eka membimbing mereka. Betul ya. Sekali. Oh gitu. Dan yang model-model ini apakah udah ada yang berprestasi gitu, Mbak, anak didiknya? Kemarin anak-anak sudah sempat ikut event nasional juga di Bali, bulan November tahun lalu kita final di Bali. Anak-anak dapat runner up 1 kalau nggak salah kemarin. Iya. Itu inisiatif sendiri ikut lombanya? Iya, inisiatif, kan kita udah latihan apa lama. mewakili mungkin kabupaten gitu? Oh, kalau kemarin final itu kita udah perwakilan Jawa Tengah, itu provinsi 1 Indonesia. Oh gitu. Iya. Berarti memang ada seleksinya dari kabupaten ke provinsi sampai ke nasional, di nasional gitu. Dan Mbak Eka, ini kan kita ada Rumah Budaya. Mbak Eka tuh salah satu ikut di seni apa ya? Ikut di seni tari, itu juga baru tahu sebenarnya. Baru tahu? Iya, kalau sekarang kan juga lagi tertarik sama lengger. Kalau lengger sama tari biasa kan beda. Karena sekarang berteman dengan lengger-lengger lanang ya, dan sama Mas Rianto juga, maestro lengger Banyumas yang udah sampai ke luar negeri. Dari situ baru benar-benar ketarik lagi ke tradisional. Jadi lebih kayak, oh kayaknya aku harus terjun lagi nih ke tradisional gitu kan. Padahal dulu udah lama banget. Terus sempat juga privat sama lengger lanang, sama Mas Sigit yang bentar lagi mau ke Australia. Terus kemarin ada informasi di Rumah Budaya juga ada latihan nari, terus pengen coba kesini gitu. Iya, dan di sini nggak cuma ada tari kan, ada pedalangan, ada tertarik nggak sama dalang? Jarang-jarang loh dalang perempuan cantik kayak gitu, mungkin bakal seru kayaknya. Seru ya, tapi kalau wayang mungkin belum ya, karena wayang itu terlalu luas, dan menurut Eka pedalangan itu kan berhubungan dengan wayang. Itu belajarnya harus fokus gitu, kayak belum dulu deh Mas. Oh belum ya? Iya. Karena di wayang apalagi kan juga olah vokal juga ya Mbak ya? Iya. Itu kan bisa kepake semua tuh sebenarnya. Iya betul, bisa. Dari wayang itu kan kayak setiap karakter kan dengan olah suara yang berbeda-beda. Iya. Mungkin nanti kalau misal tiba-tiba dapat dawuh harus jadi dalang, mungkin
langsung ke sini deh. Kita tuh sebenarnya ada ya tidak membocorkan ya, ada sedikit rencana yang akan bikin sesuatu kepenginnya itu di bulan Juni, semoga sih terrealisasi. Itu ada rencana untuk bikin satu pertunjukan lah. Oke. Mbak Eka pasti kepenginnya sih ikut kita libatkan Oh gitu. gitu, boleh banget. Entah itu nari lenggernya atau mungkin jadi seseorang yang gitu, menjadi boleh. tokohnya ya. Sebenarnya sih kalau Eka kan semuanya fleksibel ya. Sempat juga diajak sama Mbah Titut itu budayawan Banyumas, Iya, seniman. Nah itu 3 kali ikut acaranya beliau. Yang pertama acara Cowongan, di situ Eka berperan sebagai Dewi Sri. Di situ kan kalau sama Mbah Titut tuh semuanya fleksibel, kayak nggak ada latihan, pokoknya ngalir aja. Yang kedua dapat peran lebih berat Lebih lagi. spontan ya. Iya, jadi Putri Jerami Emas. Waktu itu ada eventnya di Pangobatan Karanglewas, di situ memerankan sebagai Putri Jerami Emas yang tiba-tiba putrinya tuh udah cantik-cantik ditutupin dengan jerami. Di situ harus gimana nih? Nggak bisa nari, nggak bisa ini. Terus Eka cuma percaya diri, nggak ada yang nggak bisa, semuanya harus bisa. Kalau kita istilahnya kalau kita yakin dan bisa, pasti bisa mengikuti alur aja. Dan alhamdulillah berhasil semua gitu. Jadi banyak sih yang bilang latihan nari di mana, terus latihannya di mana. Nggak ada latihan, semuanya otodidak gitu. Kayak acting juga otodidak sendiri, ngalir aja. Tapi ada nggak sih teman-temannya Mbak Eka ini di kampus kayak di mana kayak gitu? Eka, kenapa sih kamu kok ini banget sih sama budaya gitu? Banyak. Yang dilihat tuh mungkin ya anak muda zaman sekarang kan banyak, iya. banyak yang seperti itu. Terus kamu jawabnya seperti apa itu? Jawabnya ya karena kita orang Banyumas, kita orang Jawa, mau sekeren seupdate apapun kita, jangan hilang Jawanya. Gitu. Nah, begitu. Jangan hilang Jawane. Iya, wong Jawa aja hilang Jawane. Iya. Itu kalau mungkin promosi dikit bahwa saya pernah nulis filokopi itu ada wong Jawa garis separo gitu. Kalau kan ceritanya ada ramalan bahwa orang Jawa tuh tinggal separuh. Sebenarnya kalau misalkan kita hilang Jawanya, kita orang Jawa tapi kita bahasa Jawa nggak ngerti, tradisi seni budaya kita nggak ngerti, angga-anggunya nggak ngerti, filosofinya nggak ngerti, ajaran leluhurnya nggak ngerti. Betul sekali. Sebenarnya tanpa sadar kita udah separuh ya. Iya. Dan semoga kita ini adalah menjadi Jawa yang utuh ya. Amin, betul sekali. Seperti Mbak Eka ini yang luar biasa. Dan terima kasih sekali Mbak Eka obrolannya. Sama-sama. Dan semoga apa yang Mbak Eka geluti selama ini dengan segala aktivitasnya yang seabrek, baik model, influencer, sampai pengusaha kuliner dan lain sebagainya, tapi tetap cinta terhadap budaya. Semoga energi budaya ini akan terus menularkan kepada banyak orang, lebih masif lagi. Dan semoga direstui sama alam semesta. Amin, amin, amin. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Rahayu.